Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama kita di podcast Alim dan Rohim atau kita singkat di PAR. Jadi kalau teman-teman atau para penonton atau guys-guys sekalian lagi pusing, lagi ceria, lagi nyantai, lagi apain juga, jangan lupa cek PAR. Lagi ngetek bisa kita ya. Mantap. Pandinya ya. BTW, sudah cukup lama ya kita syuting, taking video ya. Ya, kita ada 4 minggu. 4 apa? 4 apa? Enggak 4 minggu lah, terakhir kan sebulan puasa dan sekarang sudah selesai kemarin, tepatnya 2 minggu yang lalu kita melaksanakan satu lebaran ya kan? Atau Idul Fitri 1447 Hijriah. Iya. Betul. Kalau salah saya 1945. 7. Enggak 1447, Iya, 19. 1447. Iya. 1447 Hijriah. Pokoknya itu minal izin wal faizin. Oh iya. Mohon maaf lahir dan batin. Kayak gitu. Jadi mohon maaf bila mana sama menonton podcast kami banyak salahnya gitu ya, atau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman yang menonton. Iya. Saya mohon maaf, dan Pak Alim juga Iya, betul. Saya juga copy paste. alias mohon maaf kayak gitu. Iya. Oke. Iya. Anyway, kita lanjut ke pembahasan kali ini. Kita tuh sebenarnya banyak mengacu ke poin Idul Fitri, yang mana kembali fitri, kembali suci, atau alias mengikhlaskan apa yang sudah terjadi sebelumnya dan maju ke kehidupan berikutnya, ke hari-hari berikutnya. Oke, betul Pak, topik pembahasan kali ini ya. Ya, kita bahas tentang ikhlas mengikhlaskan. Dan banyak banget nih yang bisa kita angkat gitu ya mengenai keikhlasan ini. Salah satunya apa Pak? Gak tahu dengan itu. Salah satunya apa Pak gitu? Dan salah satunya soal menjalani hidup utamanya kayak kejadian. Maksudnya kita kan dari kecil bersama orang tua, sekarang di usia dewasa gitu, dewasaan gitu kan ya, mulai meratapi hidup, menjalani hidup kayak gitu. Dan adakah poin-poin keikhlasan yang bisa kita bahas di sini yang mana nantinya bakal jadi lagu? Nggak tahu. Ya itu kita Itu tadi satu lagi Pak. menikmati hidup. Boleh Pak, silakan. Bagaimana, ada topik yang ingin Bapak bahas? Saya mau minum dulu. Iya boleh, siap. Jadi apa sih ikhlas itu Pak? Gitu loh awalnya. Kadang-kadang kita bingung gitu ya untuk mendeskripsikan apa itu yang namanya ikhlas gitu. Betul. Dan ya yang sering didefinisikan sebagai ikhlas atau mengikhlaskan itu ketika kita itu mendapatkan kekecewaan, misalnya kekecewaan atau masalah yang berat atau Karena yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Di situ mungkin kita bisa belajar juga yang nantinya bakal kita bahas soal tentang gimana kita mengupayakan mungkin ya biar apa yang nanti jadi realita itu tidak berat akhirnya kayak gitu. Dan salah satu contohnya adalah Bapak boleh maju dikit biar suaranya terekam. Iya gitu. Nah gitu, saya khawatirnya nanti tidak terekam sebenarnya. Jadi biar itu salah satu bentuk kita mengantisipasi sehingga kita bisa ikhlas nanti mendapatkan hasil apa itu karena ini. Nah, salah satunya itu bahwasanya kita memang mengerti betul bahwa keikhlasan ini datang dari kondisi kita dapat menerima keadaan. Kalau misalnya tadi Bapak bilang apa soal apa yang telah terjadi sebelumnya gitu ya. Lanjut Pak. Itu sebenarnya banyak sekali halnya gitu ya, dan berbeda orang pasti beda situasi, beda cerita gitu. Dan ya kalau saya mau ceritain gitu ya, Iya sih, tapi kalau misalnya bicara ikhlas paling sederhana itu kita gambarkan dengan sebuah cerita. Mungkin ada kronologi gitu. Mungkin paling ada yang mau dibahas soal ini, atau mungkin ada pertanyaan dulu kita sebelum sebenarnya kalau diceritain ya mungkin nggak tahu ya, maksudnya ini bakal
pantas atau enggak sih diceritain di sebuah podcast gitu. Tapi baru mau ya. Tapi ya mungkin ngisi sampai menit ke 10 sih bisa sih Pak ya. Bisa. Kita persingkat aja gitu ya. Kita persingkat aja. Maksudnya kita ambil poin faedahnya aja mungkin. Betul. Momen-momen yang pas untuk menggambarkan ikhlas ini. Gitu. Betul. Silakan Pak. Kalau mungkin yang terjadi di kehidupan saya sebelumnya, kehidupan saya ya salah perjalanan perjalanan gitu Pak. Di perjalanan kehidupan yang saya jalani selama hidup sampai sekarang gitu 15 tahun. Jadi ya banyak ekspektasi yang saya tanamkan dalam kehidupan ini. Contoh, ini beda sama yang kita ngobrol kemarin ya Pak ya. Kita jadi sebelum pemilihan konteks yang kita bahas juga nih, udah kita mau bahas apa gitu. Jadi salah satu contohnya adalah dulu atau sebelumnya di podcast yang kedua tuh saya cuma sempat cerita pengen main band. Ekspektasi saya tuh ya seperti konser di sana di sini, terus Bon Jovi lah ya. Bon Jovi gitu, terus punya karya banyak gitu loh, hits, punya lagu-lagu hits dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata sampai saat ini sampai sekarang di detik hari ya belum di titik dimana saya belum sampai di titik dimana saya bisa mencapainya gitu loh. Akhirnya muncullah di situ sebuah kayak kekecewaan, rasa kecewa terhadap diri saya sendiri gitu loh. Kenapa di usia sekarang lihat lihat artis-artis yang masih muda dan lain sebagainya gitu, kok mereka bisa sedangkan saya tidak gitu. Apakah ada yang salah di saya? Apakah saya kurang bersyukur ataukah gimana ataukah apa gitu? Iya. Gitu kan? Maksudnya saya juga ngerasain hal itu sih. Jadi gimana? Jadi ketika udah berusaha, udah berjuang sampai sekarang gitu, tapi belum mencapai titik yang saya inginkan. Nah, disitulah mungkin saya coba masih belajar gitu ya guys. Saya juga saya coba untuk menerima dan lebih ke menikmatinya. Tapi kalau misalkan bicara soal menikmati, bicara soal akhirnya prosesi ke ujung nih, bagaimana akhirnya bisa ikhlas, kita kan coba rekalin dulu, kita coba dulu soal kekecewaannya, karena mungkin dari sekian banyak penjelasan soal ikhlas yang bakal kita bahas di sini kan lebih ke poin tentang kita proses hidup nih, karena ada satu bagaimana merakit dahulu ya, bersenang-senang kemudian itu endingnya merakit dahulu menang kemudian berserah-seru dahulu. Iya betul. Saya tidak mau menyebutkan sakit sebenarnya itu ya, karena sakit itu adalah bagian dari proses itu, dan itu menyenangkan. Asik coy, masuk coy. Nah, itu memang sudah di teks ya. Jadi lupakan soal asiknya. Yang ingin kita bahas adalah poin tentang bagaimana sih kita menggambarkan si kekecewaan itu menjadi satu landasan untuk biar kita ikhlas. Kalau misalnya tadi dari Pak Alim adalah kok nggak sampai, kok nggak ini, bisa Bapak ceritain nggak? Maksudnya pas Bapak merasakan itu, apakah Bapak kayak marah ke diri sendiri? Apakah Anda mencaci keadaan? Apakah Anda menghakimi orang lain yang justru lebih beruntung? Ataukah Anda sendiri lebih ke kayak nanti ada waktunya? Lebih kemana nih? Maksudnya biar enak gitu ya. Jadi ketika kecewa itu adalah dimana ada masanya ketika saya tuh berpikir bahwa uang adalah segalanya. Ketika kita berpikir uang adalah segalanya, otomatis kita tuh kayak ngejar uang, ngejar dunia atau ngejar apa yang diharapkan, walaupun ya sebenarnya itu sebatas dari keinginan kita aja, bukan sesuatu yang kebutuhan kita. Nah, yang bikin kecewanya tuh ya ketika
coba deh saya jadi band pro gitu atau jadi artis kayak gitu yang banyak terkenal dan sebagainya gitu, terkenal gitu loh. Tapi ya sampai sekarang belum kecapean kesampaian. Berarti di kondisi itu sebenarnya bisa dibilang bukannya pingin secara murni adalah menjadi band yang besar, jadi Pak Alim yang ibaratnya jadi artis besar sama tapi justru poin utamanya adalah ekspektasi soal mendapatkan uang banyak. Kalau misalnya kayak gitu, apakah fair, apakah adil? Kalau misalnya saya bilang justru di kondisi itu bapak tuh pusing gitu maksudnya antara ingin pure si apa namanya tuh jadi band, apakah ada unsur kebutuhan yang justru punya uang, akhirnya bapak mengkorbankan si mimpi punya band ini dengan reality bahwasannya nanti orang harus punya uang dengan itu, tapi tidak kesampaian. belum kesampaian. Nah, di kondisi belum kesampaian ini nih, di detik ini saya pengen tanya itu ya itu tadi, bapak lebih ke kemarin nih pas lagi puncak-puncaknya, apakah merasa kesal ke diri sendiri, memaki lingkungan, ataukah lebih ke semuanya? Karena di saat seperti itu gitu ya, apa maksudnya kita tuh kayak frustasi, depresi dan lain sebagainya itu kerasa gitu loh. Nah, yang paling apa yang namanya yang paling jadi faktor utamanya atau lebih ke ya marah gitu sendiri. Kenapa sih diri sendiri? Kenapa sih coba aja gini sih, coba aja begitu sih, kalau dulu tuh gini nih gitu loh. Ada penyesalan dalam diri saya tuh yang ya baru disesali di usia sekarang. Katakan pada saat penyesalan itu datang, bapak bilang kenapa gak pilih A, kenapa gak pilih B? Pada saat bapak milih A, apakah bapak sudah milih B setelah itu? Justru ketika saya sudah milih dan coba ke B misalnya begitu. Enggak. Oh, tetap stay di A. Tetap di stay di pilihan saya itu sampai sekarang, misalkan sampai sekarang itu. Dan ya ternyata hasilnya gini. Pada saat bilang hasilnya gini, apa yang bapak rasakan sih? Maksudnya tuh sebelum kita mengekstraksi atau melahirkan si ikhlas ini. Nah, yang saya rasakan adalah sebuah atau muncul sebuah pertanyaan. Apakah yang saya pilih ini benar, ataukah yang saya pilih ini adalah kayak sebuah pelarian semata ketika saya ingin di sini. Untuk teman-teman yang bisa dibahas di kolom komentar. Aku juga penasaran sebenarnya pembahasan kalian bagaimana menanggapi itu pada saat kalian sudah memilih jalan yang kalian pilih sekarang. Apa yang kalian rasakan? Apakah itu benar? Atau kalian merasa bebas? Itu apa seperti itu? Mari kita dengar dari versi Pak. Jadi ini kalau misalnya dari bapak nih, itu boleh di kolom komentar. Ya, jadi ya setelah muncul sebuah pertanyaan seperti itu, sebenarnya ya sebuah penyesalan itu kan muncul kan, penyesalan itu muncul, dan ya nggak mungkin kita bisa balik lagi ke masa dimana kita punya pilihan itu. Iya benar juga sih. Secara realnya memang makanya sekarang atau mungkin waktu itu udah lagi karena ya setelah sekian lama gitu ya bertahan di pilihan A, yang ternyata membuat saya menyesal, dan ternyata saya bisa kembali memilih di pilihan yang B, dan ternyata di B ini ada jalan. Nah, akhirnya ketika saya di pilihan yang B, mungkin ada 1-2 yang bisa terjalin atau terjadi dengan ternyata jalur ini juga bisa nih di pilihan yang B. Akhirnya untuk penyesalan yang A tadi saya terima. Nah, disitulah saya kalau misalnya ikhlas. Jadi saya sebenarnya gini Pak, tadi saya kepikiran sebenarnya ini di luar dari skrip yang sudah kita coba buat. Kalau saya pikir
di podcast kali ini untuk ikhlas itu tidak akan ada kesimpulan sih, bisa dibilang. Bahwasanya mungkin nanti di menit berapa pada saat podcast ini ditutup kita tidak pernah menyimpulkan apa itu ikhlas. Mungkin di tajuk sekarang yang lebih menarik itu kita bahas tentang penerimaan. Sedangkan ikhlasnya itu sendiri, ikhlas itu akhirnya terlalu suci kalau misalkan pada akhirnya masih ada yang mengganjal di hati kita mungkin ya. Tapi sebelum ke sana, kalau misalnya saya boleh sedikit flashback ke video pertama soal istiqomah ya, kalau istiqomah tentang konsistensi itu kan. Terus yang kedua itu ada soal satu bersyukur kan apa saya lupa yang ditemani bulan itu. Gerhana bulan. Maksudnya kayak nikmatin prosesnya gitu, tak apa lah gitu nih. Sabar. Ya tentang sabar, kalau nggak syukur ya sabar syukur. Ya sabar syukur ikhlas. Sekarang yang ketiga ini ikhlas. Dan menariknya adalah menurut saya di video yang ikhlas ini mungkin lebih konteks yang kita banyak bahas akhirnya adalah proses penerimaan gitu Pak. Proses penerimaan diri, karena kalau misalnya tadi adalah penyesalan yang jadi bahasan kita, untuk menuju ikhlasnya itu mungkin di video berikutnya atau video berikutnya lagi, karena rasanya tidak cukup kalau di video ini kita mendefinisikan ikhlas itu. Apakah teman-teman merasakan keganjalan yang sama pada saat saya ikhlas kok gitu? Alih-alih ke sana, sebenarnya posisi positifnya adalah di kondisi ini misalnya saya lihat nih, akhirnya saya pun belajar bahwasannya kadang kita udah konsisten di hati, tapi ada pertanyaan apakah saya sudah berada di jalan yang benar atau kayak gimana? Kalau saya terburu-buru nih, bahwasannya kalau misalnya tadi Bapak cerita tentang dulu saya tuh punya cita-cita pengen jadi Bon Jovi, manggung sana sini, dan sebagainya kayak gitu. Akhirnya saya melihat bahwasannya kita tuh sebagai manusia suka membandingkan keinginan kita dengan realita gitu. Sudut menyenangkannya justru malah hilang gitu. Mungkin ini akan terdengar sangat basi karena saya terdengar soal banget atau gimana, tapi ini kepala saya sedang ngeproses itu sebenarnya. Kayak gitu Pak. Boleh Bapak ingin menyampaikan apa? Saya nyetir sih di sini, tapi saya malah ngebludakin kepala saya. Iya, sebenarnya mah ya kalau disambungin ke keikhlasan, ya mungkin teman-teman juga punya versi mengikhlaskan masing-masing gitu loh. Atau sampai sini kita jelaskan dulu bahwasannya keikhlasan itu di video kali ini kita terjemahkan keikhlasan titik koma penerimaan. Bisa masuk di penerimaan dulu bahwasannya kita ulik nih bahwasannya teman-teman kalau misalkan punya artian sendiri, yang artian sudah paripurnanya apa namanya tuh ikhlasnya kilo gitu maksudnya. Karena jujur kalau saya dan paling mungkin di sini masih bingung soal ikhlasan. Dan yang kita bahas di 19 menit 53 detik ini adalah penerimaan mungkin kayak gitu. Itu boleh diketiknya di kolom komentar nanti. Boleh banget. Untuk jadi karya kita nanti dibuatkan jadi musik atau jadi karya puisi lah kan. Ya. Tapi lanjut soal cerita Bapak tadi tentang penyesalan dan sebagainya. Di hari ini setelah penyesalan itu datang, maksudnya setelah penyesalan itu banyak singgah. Nah, apakah dia berakhir itu gimana boleh? Ya, saya bisa katakan bahwa itu berakhir. Karena saya menerima keputusan saya yang salah itu Pak. Pasrah atau berserah? Berserah. Jadi ternyata kayaknya dulu harusnya milik ini misalkan, tapi saya malah milik ini. Tapi itu udah saya jalani bertahun-tahun gitu loh. Yang pilihan saya itu. Dan ini harus digarisbawahi ya, ini cerita saya gitu ya, beda lagi kan sama teman-teman misalkan. Terus ya akhirnya setelah menyesali, menerima itu, alhamdulillah maksudnya teh sekarang lebih tenang karena saya coba untuk mengambil jalan yang di B, yang pilihan satunya yang dulu nggak saya ambil. Dan akhirnya di situ Bapak pun tidak menuntut sesuatu yang sifatnya lebih-lebihkan. Nah, jadi mungkin itu justru bisa jadi kayak guru terbaik ya. Itu saya ngalamin sendiri itu dari dua pilihan yang di tahun berapa, bertahun-tahun loh, ini bertahun-tahun ya, bukan 5 menit atau 10 menit gitu. Jadi
kalau misalkan saya pilih lagi di A atau bertahan kayak gini nih, mungkin di beberapa tahun kemudian belum lagi gitu. Tapi kalau ketika di B ternyata ada celah dan ya alhamdulillah sekarang berjalan nih. Dan salah satu prosesnya mungkin di depan podcast kita ini gitu sekarang proses menerima. Terakhir deh Pak, sebelum kita buat kembali penutup, kalau misalnya katakan tentang tadi Bapak adalah menerima, ada satu proses memaafkan tidak? Utamanya karena tadi Bapak bilang kan soal ke diri sendiri banyak menyalahkan. Kenapa nggak B, kenapa nggak C gitu. Di endingnya setelah Bapak menerima ini ada proses memaafkan ke diri. Justru ketika kita menerima itu kita memaafkan. Jadi artinya pada dasarnya utamanya Bapak itu memaafkan diri Bapak enggak gitu. Berbarengan biasanya Pak. Oh, Anda berbarengan. Berbarengan gitu. Jadi biasanya ketika kita menerima, otomatis kita itu udah maafin diri sendiri. Coba aja sendiri sok. Jadi kita coba aja sendiri. Itu menarik. Bahwasanya memang kalau misalnya kita kemarin lebaran maafan ke orang lain, yang jadi pertanyaan di sini, apakah kalian sudah memaafkan diri kalian sendiri? Nah, satu tips itu sebelum tidur coba mengulang. Gitu. Dan itu menarik untuk menjadi closingan di rekaman kali ini. Boleh. Apa ya namanya itu? Kalau misalnya kita bicara ikhlas lagi, harusnya endah sih. Itu kan harusnya panjang lah kalau soal ikhlas ya. Tapi kita udah dulu dari prosesi penerimaannya itu sendiri. Yes. Dan menarik bahwasanya dari Pak Lim menyampaikan ya kita bukan menerimanya lelah, bukan memaafkannya lelah, tapi berbarengan. Dan kemarin di Idul Fitri adalah momen yang paling menarik, sering kita alami berkali-kali dalam hidup. Tapi apakah kita sudah memaafkan diri kita sendiri? Dan berhenti membandingkan pilihan dengan landasan apakah saya sudah benar di sana? Apakah Anda sudah menerima diri Anda? Ini jadi pertanyaan untuk saya dan jadi pertanyaan untuk Pak Lim juga. Jadi terima kasih mungkin untuk teman-teman yang akhirnya mengajarkan kita dan juga hal-hal yang akhirnya memberikan kita kesempatan untuk belajar gitu kan ya. Semoga di pertemuan berikutnya, di video-video berikutnya, apapun yang didoakan oleh kami ataupun teman-teman yang di rumah, apa yang jadi keinginan bisa terkabulkan. Amin. Dan juga bisa apa ya namanya itu ya, lebih baik lagi lah intinya mah pada saat proses penerimaan. Jadi jangan lupa senyum, jangan lupa minum aja lah kayak gitu kan ya. Oke, sekian dari podcast Alim dan Rohim alias Amar gitu kan. Masih banyak yang ingin kami bahas gitu, tapi itu udah menarik banget untuk jadi tandanya jadi tanda tanya besar. Jadi tanda tanya besar. So mungkin ada penutup Pak? Kalau penutup untuk tips ada. Nggak ada Pak tutup asli saya nggak ada tutupan sampai sini. Iya itu maksud saya Pak, tapi saya mau ngejelasinnya tuh susah gitu. Iya gitu. So anyway, terima kasih untuk penutup kepala ada topik gitu. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu setia gitu kan yang menonton ini sampai menit berapapun bahkan terima kasih Budi. Ya, terima kasih. Yang bismillah, semoga lancar-lancar selalu apa yang kita cita-citakan. Amin. Dan dipermudah segala urusannya. Amin. Bisa semuanya lancar semuanya. Amin. Jangan lupa minum, jangan lupa senyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini mulai. Harusnya sih jangan ya. Mas ini salah. Goodbye. Doakan ya semoga cita-cita kami berdua tercapai dan bismillah.